Kita wae praktek sithik. Sampai nek ana wong ngomong ngerti wong ngomong. Nganggo apa? Cangkem. Iku voting. Ana wong ngomong mbok dungokno kuping loro. Iku durung sah sampean meyakini. Iki nek cara ilmu akhlak iki. Ana wong kowe diomongi wong, lagi kowe krungu kupingmu iku durung sah. Saya kudu papat. Sampean krungu loro, saya kudu mirjani. Ngomong bar ngomong tabayun sampean ngerti. Lah iku iman. Mergo iman iku melihat. Irman itu penyaksian. Kowe gak percaya, sampean mampu bacin. Ambune kok bacin. Ora bakalan sampean niku ngerti secara hakul yakin. Mesti jenengan goleki sing bacin iki apa. Nek wis mata loro ngerti telek utawa badang tikus, lah iku sah meyakini. Oh sing bacin niki badang tikus utawa oh sing bacin niki telek. Walaupun bolongan irung iku loro durung. Kudu lahir batin. Mane iso maca kabeh. Kuping maca kelawan swara, irung maca pengambu, mata maca warna. Nggih, nek cangkem wis jelas swara. Ngono lho, ngetokno swara. Nah niku maca-maca niku malaikat-malaikat. Tanpa niku diparingi malaikat-malaikat Gusti Allah, didampingi, hati-hati nganggo niku. So mambu niku. Iku ana hubungane karo nafasmu. Mulane nek sampean mambu ben ora mambu, ambek kamu tahan. Aja mbok seret ora mambu sampean. Ngono lho. Iku ana hubungane. Ngono lho. Sampeyan nek ape roh ben ora roh meremo. Lah bareng sing roh iku metode medul kan ya nggo iman cara firman. Ngono lho. Sing siji sing paling angel. Mulane teng iki khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, sing paling angel niku pengkrungu niku mboten saged nutupi, kudu njaluk bantuan sampean. Sampeyan nek ape nutupi kuping niku njaluk bantuan tangan. Niku nuwun sewu, iku nang Al-Baqarah mangke diterangno. Wong kafir lho niku. Iku perjalanan bledek lho niku ditutupi kupingnya nganggo jari lho niku. Niku nek roh akhlake niku. Jaluk bantuan niku mau. Iku wong ingkar asline. Tidak absolut. Nyogok-menyogok ngene lho. Oh jaluk bantuan itu. Jadi sadonge ora dadi iku mau. Iku perbuatan-perbuatan orang-orang yang ingkar, tidak fair. Tidak konstitusi. Begitu. Makanya penjelasan di dalam Al-Quran ketika sudah psikologinya difahami, pemahaman dan penalaran. Kemudian dirangkai dengan syariatullah, kalamullah. Di mana dengan ayat-ayat yang dimaknai secara bahasa. Ini indah. Ada dalil itu cuma diucapkan, diartikan, itu dalil. Tapi di dalam dalil itu ada yang namanya kekuatan, energi, cahaya. Dalam Al-Quran itu. Ada nur namanya. Kalau kamu membaca Al-Quran ini ada getaran, itulah nur. Tapi energinya bagaimana? Maka dikuak. Rahasia daripada Quran. Mulane Al-Quranul Karim itu tentang rahasia-rahasia. Dan bacaan-bacaan tentang penginjilan, kebenaran, kepastian-kepastian. Iki i'rab, rafa, iki nasab, iki jer, iki domir, iki opo, jer, majrur. Nah ini kepastian-kepastian. Itu dalam hukum penginjilan.
Ada sejarah-sejarah runtut ayat. Ada sejarah. Satu ayat ini mempunyai makna banyak sekali. Dan ada yang namanya Zabur, keindahan-keindahan dalam filosofi maupun dalam syair atau dalam sebuah kata-kata inspiratif sekali. Bukan lagi kita melihat geografisnya, tapi kita melihat psikologis daripada Al-Quran. Itu memahami Quran seperti itu. Maka dibaca khatamallahu ala qulubihim, jangan hanya memahami tentang tertutup hati orang-orang kafir. Tapi psikologinya bagaimana? Apa yang menutup? Apakah kedengkiannya kepada Rasulullah yang dianggap Rasulullah itu orang gila? Apakah kedengkiannya kepada Rasulullah karena ada kepentingan politik di dalam kekuasaan, khawatir kalau kekuasaannya tergerus oleh ajaran Islamiyah? Bahkan orang Islam ini akan dihancurkan oleh Islam sendiri. Artinya kalau orang Islam yang keluar dari barisan perjuangan agama Islam, sehingga dia membuat sebuah karangan-karangan, tandingan-tandingan, dan karangan-karangan ini mau tidak mau adalah memecah belah daripada umat Islam yang hatinya iman kepada Al-Quran kemudian terbelah-belah daripada hujah-hujah yang dikarang-karang oleh manusia yang notabene mengatakan Islam sendiri. Ada hal-hal yang perlu diwaspadai kita sebagai orang Islam. Karena yang menghancurkan Islam tidaklah orang non-muslim, tidak, tapi orang yang notabene Islam sendiri, mengaku Islam. Banyak orang yang diajari iman untuk mengaku iman, tapi tidak diajari iman untuk iman yang sesungguhnya, tapi diajari mengaku iman. Ajaran-ajaran begitu. Banyak yang diajari orang mengaku iman, tidak diajari iman. Kalau diajari iman banyak siap. Kalau diajari untuk ngaku iman cukup membaca, mendengarkan. Itu diajari ngaku iman. Tapi kalau penyaksian diajari isbatul yakin, itu diajari iman, bukan diajari ngaku iman. Di situ dalam pelajaran isbatul yakin, itulah yang namanya membuka daripada tutup-tutup itu. Di mana khatamallahu ala qulubihim, penutup hati itu dibuka. Salah satu membuka daripada tutup-tutup itu berarti menghilangkan sifat hasud. Hilangkan sifat iri, hilangkan sifat dengki, hilangkan sifat takabur, hilangkan sifat riya, ujub, sum'ah. Hilangkan. Itu karena tutup-tutup. Itulah khatamallahu ala qulubihim. Barulah wa'ala sam. Unik Quran itu. Kenapa tidak sam'im baru qulubihim? Kenapa qulubihim tidak diatur di belakang, tapi kenapa di depan? Karena setelah engkau bersihkan hatimu, kolbumu. Kalau hati itu kabid, kalau kolbu itu baitullah. Kolbu itu alam barzah itu kolbu itu. Kalau kabid itu alam kubur, nah, beda itu. Bahasanya gitu kalau dalam orang kerohanian. Jadi kalau kolbu itu sebenarnya ditutup, yang ditutup itu kolbu, tapi yang dikotori hati. Kolbu enggak, hanya ditutup.
Jadi di dalam Quran itu yang ditutup khatamallahu ala qulubi. Itu namanya kolbu. Tapi kalau kabid itu hati. Hati kabidul jamal itu hati unta. Beda itu. Makanya Allah selalu menyebut kolbu dalam Al-Quran. Itu adalah rumahnya jiwamu. Rumahmu jiwamu, insan. Yang dulu mengatakan ana abduka wa anta rabbi. Itu. Oke. Setelah hatimu kamu buka, baru kamu bisa masuki. Maka ada kata-kata orang gini, bagaimana cara kamu masukkan gajah dalam lemari? Buka lemari, masukkan gajah. Tutup. Begitu juga kamu ketika mau memasukkan wa'alasam ihim. Di pendengaran dulu, bukan penglihatan dulu. Wa'alasam ihim. Buka dulu kolbumu. Khatamallahu ala qulubihim. Hilangkan dulu. Sifat takaburmu, sifat iri, sifat dengki, sifat ujub, sifat riak, macam-macam buang. Setelah kau buka, terbukalah mata kolbumu. Pintunya dulu, matanya belum. Baru ala sam'ihim, pendengaranmu. Karena pendengaran itu adalah menyentuh pada perasaan. Orang punya telinga apakah bisa mendengar? Oh itu cuma alat. Telinga tidak bisa mendengar. Karena yang mendengar itu adalah perasaan. Orang tidur itu telinganya terbuka. Kamu ajak ngomong gak bisa karena perasaannya keluar. Roh rewaninya sudah tidak kumpul. Dia tidak punya sifat malu. Orang tidur itu terbuka, kelihatan farjinya juga aman-aman saja. Ya tenang-tenang saja. Karena perasaannya sudah lepas. Bahkan nuraninya, ruh rohmaninya, bahkan ruh kudusnya, bahkan roh raihan dan raihaninahnya bebas tertidur juga. Bisa tertidur, bisa lepas. Kalau roh rewani ini mau berterkoneksi dengan roh idofi, kamu bermimpi. Merelaksasi. Masuk alam sadar, apakah masuk alam bawah sadar, apakah malam tidak sadar. Kalau kamu masuk di alam sadar, maka kamu bermimpi akibat dari apa yang kamu lakukan. Apa yang terpikir oleh Nur Muhammad yang bernama akalmu itu. Itu alam sadar. Kamu bermimpi, kamu pengen gawe omah ngimpi, gawe omah. Kowe pembalap ngimpi balapan. Realita. Karena terkoneksi, memorimu menyerap, mendownload. Downloadan ini bisa terkoneksi ketika roh rewani menempel. Ada yang orang tidur dalam keadaan alam bawah sadar. Dia bermimpi tidak tahu di mana, tapi dia bermimpi tapi aku tidak pernah datang ke situ. Ini adalah kadang-kadang bermimpi nenek moyangmu yang pernah di situ. Mentransformasi kepadamu karena ada koneksivitas rasa cinta kepadamu atau ada hubungan darah kepadamu sehingga engkau bermimpi tidak pernah kau kunjungi tempat itu tapi sebenarnya sudah pernah dikunjungi nenekmu yang itu namanya masuk alam bawah sadar. Maka terkadang orang ketemu apakah itu bangsa jin ataukah bangsa malaikat itu bisa di tempat yang Anda tidak kenal. Karena ada puja dan puji. Ada pemujaan dan ada pemujian. Apakah itu pemujaan alam jin, apakah pemujian alam lagu. Itu bisa bermimpi alam bawah sadar. Kalau alam tidak sadar berbeda lagi.
Anda bermimpi sejelas apapun kamu bangun akan lupa. Bermimpi sejelas apapun kamu dalam satu detik terbangun, kamu tidak bisa mengingat. Karena alam tidak sadar. Digugah ini loh, digugah. Cerita ngimpi ini loh cetok, aku mau ngimpi apa gak ngerti. Lu padahal itu satu detik. Otakmu tidak bisa mengingat. Karena roh riwani tidak menempel pada nur Muhammadmu. Ya. Begitu kamu roh rewanimu tidak menempel pada roh insanimu. Saat itulah kau terbangun tidak akan bisa menceritakan mimpimu sejelas apapun. Kamu akan lupa. Ini penjelasan khatamallahu ala qulubihim ini jelas luas. Di sampean iso ngerti, gak mau ngerti tok kok gak ngerti praktek. Oh, iki letake nang nggone alam sadarku, alam bawah sadarku, alam tidak sadarku. Alam sadarku, ilham, petunjuk. Saya kalau posisi terbangun, saya melihat apa yang saya lihat ini dinamakan isyarah. Sampai saya melihat daun yang lebar-lebar itu daun jambu Jamaika, itu isyarah. Saya tidak mungkin mengatakan itu daun bambu, tidak mungkin. Karena saya memahami maknanya. Saya membaca itu daun jambu, itu isyarah. Kalau daun jambu itu kecil-kecil, sekecil daun kayu putih, saya mikir, ini yang salah saya apa yang salah pohonnya? Apa saya yang tidak sehat ini? Begitu. Ini meja, ini isyarah namanya. Inilah ayat. Sampai-sampai Anda membaca alif atau a atau ho, bahasa orang Jawa. Ho, opo a, opo alif. Sebenarnya itu isyarah. Bisa kau sebut alif karena isyarahnya lurus. Bisa kau sebut a karena isyarahnya segitiga tengahnya ada coreknya. Bisa disebut ho karena longkee dua kali gitu kan. Huruf pun itu isyarah. Kamu bisa membaca dengan cepat karena kamu sering menggunakan isyarah. Anak TK itu sampai SD diajari isyarah. A, B, C, E, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. Ada orang di Madin diajari alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro za sin sin sod do to do ain angin fa qaf kaf lam mim nun ha wa lam alif lam ya. Ana nang gone Jawa ana cara kada tasa wala padha jaya nyamaga batanga. Itu diajari isyarah. Kok dikatakan Rasulullah itu al-ummi. Al-ummi itu apa? Ummi itu ibu. Bunung sang alam dunia. Orang kok tidak bisa membaca dan tidak bisa karena kecerdasannya melampaui daripada orang umum. Basyarun lakal bahasa. Sehingga tidak bisa diceritakan. Rasulullah itu luar biasa membaca. Iqra, bacalah. Pandai dia membaca. Bisa menerangkan. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca, tidak ada akan ayat itu. Al-alaq tidak akan bisa disampaikan kalau Rasulullah tidak bisa membaca. Membaca yang mana? Kan bukan membaca isyarah huruf alif ba ta itu mau ndak. Lalu saya membaca itu ya daun jambu kok. Rasulullah cerdas. Awak dhewe sing bodoh-bodoh iso maca. Karena tidak perlu itu loh. Sudah hafal loh, sampeyan wis hafal kok maca. Sampeyan nek maca iku nek ana sing takok. Nek umat iki ana kebingungan, lha iku Bril ayate piye Bril? Ngono, Jibril itu tukang gawa. Apa ya sampean niku disampaikno langsung Jibril ora to? Sing gawa ayat iki kan Jibril. Tukang gawa. Nah, sampean niku ana Jibril apa gak?
Nah, ini sampai apal ya ana Jibril pemahaman dan penalaran itu sandangane. Gitu. Oke, kembali ke khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nek wis atimu tutupe mok buka mok resiki kotoran-kotoran mok buak lagi iso pengrumumu wa ala sam'ihim. Sampai dirasani wong ning ngerti. Itulah gelombang cahaya. Orang itu bisa membaca dengan gelombang cahaya. Bisa membaca dengan frekuensi. Ngerti sampean di HP? HP. Iso jenengan telepon-teleponan, iso video call. Tingkatnya telepon-teleponan tanpa gambar dengan video call beda. Karena yang video call itu bukan wa'ala sam'ihim, tapi tingkatan wa'ala absorihim. Sudah penglihatan. Ini memberi gambaran, ini isyarah HP ini. Tapi nek HP iki mau ono viruse, yaiku mau khatamallahu ala qulubihim. HP iki yo gak iso apa-apa. Wong ana viruse. Ora ana pulsane sisan. Kamerane pecah, kacau. Mike rusak. Ya gak bisa. Maka Al-Qur'an itu ayat itu luar biasa. Pertama khatamallahu ala qulubihim, hatimu bersihkan dulu. Kalau pengen wa ala sam'ihim, ketika pengen pendengaranmu terkoneksi dengan cahaya, bersihkan. Tanya kepada orang spiritual, kalau dia makan sesuatu yang haram, kalau dia melakukan maksiat, pasti pendengarannya kempersek. Nah, bahasa apa itu elektroniknya itu kempersek, gak kerungu, gak cedong. Sampai wa'ala absorihim, sampai penglihatannya tidak jelas, bruwet. Tanyakan pada orang spiritual, kalau dia melakukan kemaksiatan, itu bruwet pandangannya. Ini bahasa Quran. Kita membaca Al-Quran itu harus kita treatment, kita sintesa. Agar kita tahu, paham dan penalarannya. Dan semuanya ada petunjuk-petunjuk itu. Ayat ini memberi petunjuk kita. Jangan kafar. Jangan koper. Jangan kuper. Kita tetakno ya. Kafir itu ketutup. Podo karo wong kuper. Ngerti dah wong kuper? Kurang pergaulan. Itu ketutup dene. Bola karo hulu. Malah kecerdasan itu luar biasa. Mulanya orang bodoh sumber masalah, orang pandai tukang gai masalah, orang cerdas menyelesaikan masalah, wong alim tidak bermasalah karena wis wa'ala absorihim. Matanya sudah terbuka, kesadarannya sudah terbuka. Nah, tadi saya katakan bahwa pendengaran sam'ihim sama pendengaran ini adalah tempatnya perasaan. Orang tertidur matanya tertutup, telinganya tertutup dan terbuka tidak masalah. Terbuka pun ajak bicara tidak bisa. Kenapa orang tidur diajak bicara tidak bisa? Karena perasaannya hilang, lemah, rileks-rileks-rileksnya itu perasaan sirna. Karena rasa itu kesempurnaan, rasa itu keseluruhan, bila bergerak menjadilah perasaan. Maka perasaan itu gerakan, responden perasaan itu. Merespon sebuah getaran, itulah perasaan. Tapi kalau rasa, itu sebenarnya tidak ada apa-apa, rasa itu. Begitu rasa ada benturan atau sentuhan,
Gelombang, apa cahaya, apa materi? Apakah yang menyentuh itu materi? Apakah yang menyentuh itu energi? Apakah yang menyentuh itu spiritual atau ritual? Itu timbul perasaan. Perasaan yang dipadatkan akan maujud. Perasaan yang dipadatkan akan maujud. Kamu bisa membedakan antara di punggungmu ini cecak dengan antara yang di punggungmu itu semut. Ini yang sudah dipadatkan, namanya fokus. Fokus itu pemadatan. Kamu bisa merasakan antara ini gedene cecek karo semut. Ini dipadatkan. Kalau kau padatkan lagi akan nampak dalam imajinermu. Nampak itu. Maka pengetahuan itu bertahap, makom namanya. Jadi ayat wa ala sam'ihim, perasaan itu. Sam'ihim itu tentang perasaan. Orang kafir itu perasaannya tertutup, sama sekali tidak ada kasih sayang dengan Rasulullah, tidak ada rasa cinta. Karena perasaan adalah sumber dari perasaan adalah menyentuh pada cinta. Orang yang tidak punya perasaan dia akan terlepas dari rasa cinta. Seorang ibu dengan anak perasaannya akan tersambung karena ada bentuk tali cinta. Beda dengan kita. Ada anak jatuh, dengan anak kita jatuh, beda kabelnya. Adalah kabelnya beda. Kalau itu anak kita, kabel kita responnya luar biasa. Menyentuh pada perasaan, larane kaya apa. Akan tetapi kalau itu anaknya orang, wah ya mau loro iku tok ngono. Tidak sampai ditangisi. Adalah wes bareng anake iku tiba bisa ditangisi karena bentuk cintanya seberapa besarnya. Begitu loh. Anak hilang ditangisi. Sing nangis mesti ibu karo bapak. Tonggo iki nangis kok yo angel. Wong tonggo nangis itu pencitraan. Ngono lho, sebab ngetisake iku mau, ngono lho. Ngerti wong nangis kebingungane iku nangis. Ana tangga nangis beda karo nangise bapak ibu nalika anake Kalau nangise ibu karo bapak ilang iku tembus tekan perasaane. Lho. Tapi nangise wong tangga kadang-kadang teko kebingungan. Nih, arep nulungi bingung sembarang. Karena wong nangis ada jenis dua. Ada menangis pucuking bunga ya nangis. Pupus pucuking susah ya nangis. Ngono lho. Kek iku nangis perkara bunga. Ngono. Ngoten lho. Makane jenengan iku ndelok bedah rumah iso nangis sampe. Karena nangis bunga itu haru namanya. Di atas haru itulah menangis. Ya, bahwa telinga itu tidak mendengar, tapi telinga alat pendengar. Yang mendengar adalah perasaan. Begitu orang dibangunkan, menempellah perasaannya. Lagi ngerti nek ndek apa dicekel polisi ngono lho. Oh, iku mau dirubung polisi, oh sama nama nae ngorok-ngorok wae. Ora piye-piye ning bareng ditangekno kaget. Lho. Ternyata aku iki mau ditunggoni polisi, baru perasaan takut muncul gitu loh. Terus wa'ala absori, barulah penglihatanmu kamu dibuka. Orang penglihatannya dibuka, syaratnya harus perasaannya tajam. Syaratnya harus hatinya lepas dari sampah-sampah ujub, sumpah, iri, dengki, hasud, dawen, sombong, dawen, panasten itu loh ya. Barulah penglihatanmu terbuka. Ketika sudah terbuka kolbumu, terbuka pendengaranmu, perasaanmu, terbuka mata batinmu, barulah kamu Islam.